Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahad Yusaputra dari kelompok 11 Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran teori kognitivitisme dalam belajar. Saya bersama 5 teman saya yang lain. Yang pertama yaitu Adinda Faradina Dewi, Cynthia Ulfa Madania, Muhammad Hanif Sulaiman, Nurista Kurnia Nisrin Al-Maulidiyah, dan Malik Abdul Aziz. Di sini kita akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama yaitu teori Bloom, pengertian teori Bloom dan penerapan teori Bloom. Yang kedua teori Gestalt, pengertian teori Gestalt, hukum-hukum teori Gestalt, dan penerapan teori Gestalt. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu teori Brunner, pengertian teori Brunner dan penerapan teori Brunner. Yang pertama yaitu teori Bloom. Di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama yaitu teori Bloom, tentang pengertian teori Bloom. Dalam taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengklasifikasikan skill mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga tingkat yang lebih kompleks. Benjamin S. Bloom dalam kerangka konsep ini membagi tujuan pendidikan menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual. 3 domain tersebut adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam ranah kognitif terdapat 6 kategori, yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis atau analysis, sintesis atau synthesis, dan evaluasi. 6 kategori ranah kognitif tersebut, yang pertama yaitu mengingat. Mengingat yaitu mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Maksudnya adalah kita akan mengingat tentang suatu materi atau sebuah masalah atau sebuah kejadian dalam jangka waktu yang panjang di dalam otak kita. Yang kedua yaitu memahami. Pengertian memahami di sini adalah mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran. Artinya, kita memahami suatu materi dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan adalah menggunakan atau menerapkan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Semisalnya, kita mendapatkan teori tentang bagaimana cara memasak mie. Maka pada suatu hari ketika kita akan memasak mie, kita sudah tahu bagaimana cara memasak mie tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisis. Menganalisis di sini adalah memecah materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungan antara bagian itu dengan keseluruhan struktur atau tujuannya. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Yang terakhir adalah menciptakan, yaitu memadukan antara bagian-bagian untuk membentuk suatu yang baru dan koheren untuk membuat suatu produk yang original. Penerapan teori Bloom. Dalam praktiknya, teori Bloom memiliki 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif. Dalam praktik, ranah kognitif ini bertujuan untuk menekankan aspek intelektual
seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir. Antara lain, yang pertama adalah mengingat materi yang telah dipelajari. Yang kedua adalah memahami materi. Biasanya, seseorang akan dapat menjelaskan kembali apa yang dipelajari setelah memahaminya. Yang ketiga adalah mengaplikasikan atau menerapkan suatu informasi yang telah diketahui. Tentunya telah diketahui cara prakteknya secara nyata. Yang keempat adalah menganalisis atau dengan kata lain, menguraikan atau menjabarkan suatu materi menjadi lebih rinci. Yang kelima adalah mengevaluasi, yaitu menilai manfaat dari suatu hal dengan menggunakan tolak ukur tertentu. Yang keenam adalah mengkreasikan. Mengkreasikan yaitu menciptakan atau memproduksi suatu hal yang baru berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang kedua adalah penerapan teori Bloom dalam ranah afektif. Dalam prakteknya, ranah afektif ini adalah ranah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Misalnya, seperti perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan masih banyak lagi. Nilai yang pertama adalah penerimaan, yaitu menghargai dan memperhatikan orang lain dengan cara menunjukkan perhatiannya. Yang kedua adalah responsif, yaitu adalah reaksi seseorang terhadap suatu kejadian. Yang ketiga adalah organisasi, yaitu mampu membentuk suatu sistem dengan mengharmoniskan perbedaan. Yang keempat adalah karakterisasi, yaitu yang mengacu pada karakter dan daya hidup dari seseorang. Dan kelima adalah nilai yang dianut, yaitu menunjukkan yang benar dan yang salah terhadap suatu hal. Berikutnya adalah praktik penerapan teori Bloom yang ketiga, yaitu adalah ranah psikomotorik. Dalam ranah psikomotorik ini meliputi gerakan dan juga koordinasi dari jasmani seseorang. Ranah psikomotorik ini memiliki 7 kategori. Yang pertama adalah peniruan, yang biasanya diawali dari pengamatan, kemudian anak akan melakukan respon dengan meniru. Yang kedua adalah kesiapan. Pada tahap ini, anak akan mempraktekkan apa yang dilihatnya. Yang ketiga adalah respon terpimpin, yaitu melakukan sikap imitasi serta percobaan-percobaan. Yang keempat adalah mekanisme, di mana anak akan menjadikan respon yang dipelajari menjadi suatu kebiasaan. Yang kelima adalah penyesuaian, yaitu anak akan melakukan modifikasi untuk penyesuaian terhadap setiap situasi. Yang keenam adalah penciptaan, yaitu anak akan mulai berkreasi, menciptakan hal baru dari kemampuan yang telah berkembang. Yang ketujuh adalah respon kompleks, yaitu anak akan mampu melakukan gerakan secara otomatis dan dapat menjadikan kebiasaan. Pengertian teori Gestalt adalah menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme dan cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Menurut teori Gestalt, kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa menerima materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurista Kurnianisma Maulidia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum-hukum Gestalt. Menurut Wertheimer dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory mengemukakan hukum-hukum Gestalt sebagai berikut. Yang pertama, hukum keterdekatan. Dalam kita mengamati, objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan nampak sebagai satu unit persepsi.
Dengan demikian, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Kemudian, hukum ketertutupan menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti, atau hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Kemudian yang terakhir, hukum kesamaan. Dalam kita melakukan pengamatan, maka objek-objek yang mempunyai kemiripan satu sama lain akan diorganisir ke dalam satu persepsi. Dengan kata lain, hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Penerapan Gestalt dalam pembelajaran. Menurut Gestalt ada beberapa cara penerapan dalam pembelajaran yang bisa diterapkan pada siswa, yaitu yang pertama, kecakapan. Kecakapan yakni kemampuan untuk memahami problem-problem yang mengarahkan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Yang kedua, praktek, yaitu pengulangan pengalaman yang akan membangun secara kumulatif pada pengalaman-pengalaman yang lebih dulu. Yang ketiga, motivasi. Motivasi dipandang sebagai tempat penempatan organisme ke dalam situasi problem yang memainkan peran untuk memperkuat atau tidak memperkuat solusi terhadap problem yang diusahakan. Yang keempat, pemahaman. Pemahaman mempunyai arti kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari, juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu transfer, yaitu suatu keuntungan dari belajar dengan pemahaman lebih baik daripada dengan proses penghafalan tanpa proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fardina Dewi dengan NIM 210103110155. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Brunner. Teori Brunner disebut juga dengan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Proses belajar bukanlah suatu hal yang sederhana, akan tetapi kompleks, bisa meliputi proses bagaimana seseorang itu memperoleh suatu pengetahuan, bagaimana rasa, kejiwaannya, dan respon yang ditimbulkan dari kegiatan belajar. Sehingga Brunner menyimpulkan bahwa dalam belajar terdapat suatu proses, tidak terjadi begitu saja. Proses tersebut ialah bagaimana mengolah informasi yang diterima secara baik. Prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama adalah proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang terakhir adalah, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Yang kedua adalah teori belajar discovery. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Belajar penemuan sangat memberi perhatian tinggi terhadap perkembangan kognitif peserta didik, baik secara teori maupun aplikasi yang tidak dikerjakan di dalam kelas atau lingkungan. Pada dasarnya, belajar penemuan syarat akan makna. Dengan belajar penemuan, mendorong siswa untuk aktif dan memberikan motivasi dalam belajar, sehingga melatih kemampuan kognitifnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan saya Malik Abdul Aziz, di sini saya akan menerangkan penerapan teori Brunner. Penerapan teori Brunner, pembelajaran berbasis lingkungan. Hal ini dilakukan agar anak mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan.
sekitarnya yang pada proses langsung dilakukan di luar ruangan. Pembelajaran berbasis percobaan dalam hal ini dapat dilakukan beberapa eksperimen sederhana untuk mengolah cara berpikir dan kognitif anak, seperti halnya pencampuran warna, pengurutan balok dengan berbagai ukuran, dan menyusun manik-manik berdasarkan warna atau bentuknya. Penerapan teori Brunner dalam pembelajaran adalah dengan menghidupkan suasana belajar, karena siswa terlibat aktif dalam setiap proses belajar mengajar. Suasana belajar yang mendukung merupakan salah satu motivasi siswa dalam belajar. Guru harus bisa menerima pemikiran siswa apapun adanya sambil menunjukkan apakah pemikiran itu sejalan atau tidak. Guru harus menguasai bahan secara luas dan mendalam sehingga dapat lebih fleksibel menerima gagasan siswa yang berbeda. Penggunaan teori Brunner dapat membantu siswa mengingat, memahami, mengelola, serta dapat menemukan seluruh pengetahuannya mengenai suatu konsep untuk selanjutnya digunakan dalam penyelesaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.